Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iriansa dengan nomor induk mahasiswa 856788206. Baiklah, di sini saya akan melakukan tugas mata kuliah PDIK 4107 Praktikum IPA DSD, yaitu sifat cahaya dengan judul percobaan pemantulan cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memanfaatkan pemantulan cahaya seperti saat bercermin atau melihat bayangan pada permukaan air. Pemantulan cahaya terjadi ketika berkas cahaya mengenai suatu permukaan dan memantul kembali. Tujuan percobaan: 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. 3. Menentukan fokus cermin cekung. 4. Menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu cermin datar, centong sebagai cermin cekung dan cermin cembung, kertas sebagai layar, kardus sebagai celah cahaya, HP sebagai senter, busur derajat, dan lilin. Percobaan pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar, lalu nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya nyalakan dan letakkan lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kabarkanlah jalan berkas sinar, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya yang menyebar atau divergen, dan bayangan yang dibentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah alat seperti susunan berikut. Kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangannya jelas dan tajam. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata, pada layar bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak benda 15 cm, jarak bayangan 4 cm. Pada jarak benda 20 cm, jarak bayangan 3 cm. Pada jarak benda 25 cm, jarak bayangan 2 cm. Kesimpulannya adalah, semakin jauh benda dari cermin, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin ketika bayangan menghilang. Berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin.